Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah. Pak, kami pendidikan Islam. Dr. Haji Atikrom, SAG, MPT dan ini Ayat Pertemuan IT, MPT selaku asisten dari Bapak. Yang pertama-tama marilah kita menjadikan pujian tersebut atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan namanya sehingga kita semua bisa berkumpul di kemuliaan pagi ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang akan memberikan syafaat atau pertolongan di hari akhir nanti, yaitu hari kiamat. Sebelumnya menurunkan nama saya Nur Fatoni yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Dan beserta anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu Ahmad Tauhiki, Dina Alina, Dina Dayani dan Lailatun Anissa. Saya akan membacakan rangkaian acara pada acara diskusi kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi dari kelompok 3, yang ketiga isi tanya jawab, dan yang terakhir sanggahan dan penutup. Marilah kita buka acara diskusi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan pembahasan dari pemateri pertama. Dipersilakan. Saya selaku materi pertama akan membahas tentang definisi hadis atau hadis itu merupakan kata dari bahasa Inggris atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan asyid, yaitu artinya adalah jujur dan tulus. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata jujur ini artinya tidak bohong, tulus hati, dapat dipercaya kata-katanya dan juga tidak berkhianat. Seseorang yang jujur tidak menyembunyikan fakta ataupun mengelabui orang lain dengan informasi palsu. Kejujuran di sini mencakup keterbukaan, kepercayaan, dan juga sikap bertanggung jawab terhadap kata-kata dan juga perbuatan. Menurut Imam Al-Ghazali, jujur itu ada 6 tingkatan. Yang pertama yaitu jujur tingkat pertama, yakni kejujuran lisan. Kejujuran ini tidak terjadi kecuali hanya pada berita dan kabar. Nah, jujur macam inilah yang paling dikenal manusia dan yang paling jelas terlihat. Maka barang siapa yang menjaga lisannya dari kabar tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya, maka dialah orang yang jujur. Kemudian yang kedua yaitu jujur tingkat kedua, yakni jujur di dalam niat dan kehendak. Kejujuran ini merujuk pada sifat ikhlas, artinya bahwa tidak ada yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu ataupun berdiam diri kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tercampuri oleh campuran nafsu, maka hancurlah kehancurannya itu, dan pelakunya disebut sebagai pendusta. Kemudian jujur tingkat ketiga, yakni jujur di dalam azam atau niat kuat. Jika seorang manusia itu telah menghafalkan azam atau niat yang kuat untuk beramal, dia berkata kepada dirinya sendiri, jika Allah memberiku rezeki dengan harta, maka aku akan mendoakan semuanya atau sesuatu. Kemudian jujur yang keempat yaitu jujur dalam menunaikan azam atau niat yang kuat. Jika seseorang bisa bermurah hati dan dermawan melafalkan azam di dalam suatu kondisi tertentu,
dikala tiada keberatan apapun di dalam janji dan berasa, sebab beban pada saat itu masih ringan. Maka apabila hakikat itu telah muncul, kemungkinan pelaksanaan azam tersedia dan juga keinginan pun berkobar, maka terurai dan masuklah azam serta syahwatlah yang benar, sehingga dia tidak bisa menepati azamnya. Ini bertentangan dengan kejujuran yang seharusnya ada padanya. Kemudian jujur tingkat yang kelima, yakni jujur di dalam amal. Kejujuran tingkat ini diwujudkan dengan bersungguh-sungguh dalam beramal, sehingga amalan lainnya tidak menampakkan sesuatu yang ada di dalam batinnya. Kemudian yang keenam yaitu kejujuran yang paling tinggi, yakni jujur dalam menegakkan. Itu saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan materi kedua. Saya selaku materi kedua akan membahas tentang jenis perkataan baik. Kunci komunikasi efektif pemimpin yaitu tidak kasar dalam berucap atau ucapan. Seorang pemimpin harus menghindari perkataan kasar yang dapat menyakiti hati. Perkataan kasar akan menyebabkan komunikasi yang terjadi tidak dapat berjalan dua arah, disebabkan adanya tekanan rasa takut dan khawatir berlebih kepada bawahan. Terdapat 8 jenis perkataan atau qaulan yang tersebut dalam Al-Quran yang dapat diterapkan kepada madrasah di lembaga pendidikan Islam. Qaulan yang pertama yaitu qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan mengajarkan kepada madrasah agar memiliki ungkapan-ungkapan baik atau tidak kotor, yang ramah, tidak menyinggung perasaan, dan tidak berpotensi memberikan niat jahat bagi yang mendengarnya. Yang kedua, qaulan kalimat. Qaulan kalimat ini mengajarkan agar memiliki perkataan yang memiliki nilai atau tidak murahan, sehingga yang diajak bicara merasa dihargai dan dihormati. Yang ketiga, qaulan masyuran. Qaulan masyuran mengajarkan agar kepada madrasah memiliki perkataan yang menyenangkan dan memberi harapan kepada yang mendengarkan untuk mendapatkan kebaikan. Yang keempat, qaulan layyinan mengajarkan untuk berkomunikasi kepada bawahan dengan perkataan lemah lembut dan tidak memfonis. Yang kelima, qaulan sadidan, yaitu mengajarkan agar menyampaikan perkataan benar dan tepat sasaran. Yang keenam, qaulan sagiran, yaitu mengajarkan agar kepada madrasah memiliki perkataan yang berbobot dan bermakna. Yang ketujuh, ahsanul qaulan, mengajarkan agar kepada madrasah senantiasa mengucapkan kata-kata terbaik. Dan yang terakhir yaitu qaulan baligan, yaitu mengajarkan perkataan yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, dan langsung ke pokok masalah, tidak terbelit. Etika mungkin dalam penyampaian informasi perlu diberhentikan dengan tepat dan jelas. Setiap informasi yang disampaikan dapat memberi efek kepada bawahan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ada beberapa etika komunikasi yang dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan etika pemimpin. Ada 4 unsur, yaitu yang pertama, perkataannya yang benar. Perkataan yang benar adalah perkataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Urutannya untuk mencapai kebenaran yaitu dimulai dengan pelaksanaan yang benar, kemudian ada yang membenarkan, dan selanjutnya menghasilkan kebenaran. Yang kedua yaitu perkataan yang baik. Perkataan yang baik merupakan perkataan yang tidak mengandung unsur kebencian dan kemarahan kepada orang lain. Perkataan yang baik pasti dapat memberikan manfaat kebaikan kepada lainnya yang melaksanakan sebagaimana yang disampaikannya. Yang ketiga yaitu perkataan yang teguh atau jelas.
Perkataan yang teguh atau jelas adalah perkataan yang disampaikan dalam bentuk perkataan yang tegas. Tegas tidak dimaknai dengan sifat keras atau kasar, namun tegas merupakan sifat yang konsisten serta penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia merupakan perkataan yang dapat memberikan nilai motivasi dan dapat membangun citra kepribadian bagi penerima informasi. Selain demikian, makna perkataan mulia juga dapat diartikan sebagai pernyataan yang dapat memberikan rasa damai, nyaman, dan sejahtera kepada penerima informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan materi ketiga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai materi ketiga akan membahas poin tentang manfaat kejujuran. Manfaat kejujuran ini sudah pernah kita dengar dan pastinya kalian sudah banyak tahu tentang manfaat kejujuran. Di sini saya akan membahas 3 poin saja tentang manfaat kejujuran. Yang pertama yaitu memperoleh surga. Sebagai firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 69, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang telah jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang selalu jujur. Memperoleh surga adalah barang atau di mana hal itu tidak dapat diraih oleh semua orang, karena dalam surga itu terdapat kemewahan yang belum dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, dan juga belum pernah terbesit di pikiran manusia. Ya. Yang kedua yaitu munculnya ketenangan pikiran dan jiwa. Nah, kejujuran termasuk perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik pasti mengandung unsur yang positif. Nabi Muhammad SAW bersabda, tinggalkanlah apa-apa yang engkau ragukan kepada apa-apa yang tidak engkau ragukan. Sungguhnya sikap benar itu membawa kepada ketenangan dan kebohongan itu membawa kepada kebimbangan. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa siapapun yang berkata jujur pasti hidup di dunia itu merasa tenang. Sebaliknya, barang siapa yang selalu berkata bohong, maka dalam hidupnya itu dihantui dengan rasa takut, gelisah, dan lainnya. Yang ketiga yaitu bertambahnya kebaikan dalam bekerja. Bertambahnya kebaikan dalam bekerja, selain kita agar kita bekerja ke salah satu pengusaha, kita itu harus menanamkan sikap jujur, karena selain kita mendapatkan apa ya, kayak mendapatkan selain kita Mendapatkan ilmu, selain kita mendapatkan kepercayaan, juga kita akan terus dihormati, dan juga kita sudah tertanam sifat yang mulia. Dari adanya proses pembuatan dengan kata lain, sertifikasi merupakan akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dari dilakukannya kegiatan atau kegiatan tertentu. Indikasi yang berkaitan dengan kepemimpinan terhadap efektivitas organisasi dalam penempatan ini tidak konsisten memperkuat baru dalam PKK 1996 yang merumuskan sifat umum yang mempengaruhi kepemimpinan terhadap aktivitas organisasi, yaitu kecerdasan, kedewasaan, dan keluasan hubungan sosial.
motivasi diri dan dorongan prestasi. Dan dengan kemanusiaan. Ada beberapa prestasi berdasarkan prinsip cara kepemimpinan agar menyelesaikan masalah. Yang pertama, integritas pimpinan adalah kemampuan pimpinan kepada orang lain agar mereka berkontribusi. Dua, pengingat akan lingkungan lembaga, dan yang ketiga, manakala pimpinan memandu dan mengarahkan atau untuk menyelesaikan misi. Mungkin itu dari saya. Waalaikumsalam. Lanjutkan kepada materi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melanjutkan materi bahasa dalam pemikiran dalam membantu membangun rasa percaya dalam masa depan. Kejujuran membantu menggunakan dan mengerti bagaimana orang lain mendapat kepercayaan. Di dalam menyapa kejujuran sangat penting karena dapat mengerti bagaimana masyarakat memandang dan mengerti kejujuran masyarakat kejujuran merupakan kualitas penting bagi seorang pemimpin karena membantu membangun hubungan yang kuat dan memastikan bahwa visi dan misinya akan dicapai secara efektif. Ada beberapa alasan mengapa kita harus menjadi pemimpin yang jujur. Yang pertama, orang lebih mungkin bekerja sama dengan pemimpin yang jujur daripada tidak jujur. Yang kedua, orang lebih bersedia bertindak bersih untuk pemimpin yang jujur. Yang ketiga, kejujuran menentukan keseluruhan dari organisasi. Yang keempat, kejujuran sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Yang kelima, kejujuran menciptakan transparansi. Yang keenam, kejujuran menumbuhkan akuntabilitas. Yang ketujuh, kejujuran mempromosikan integritas. Yang kedelapan, kejujuran adalah fondasi karakter yang baik. Kejujuran membuka rasa hormat. Kejujuran adalah fondasi kepercayaan. Kejujuran membangun kredibilitas. Dan kejujuran penting dalam membuat keputusan yang baik. Mungkin yang itu dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para materi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya memasuki acara tanya jawab. Saya akan buka sidang pertanyaan kepada objek Pipin Lucy. Jaringan atas Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky, absen 3. Iya. Ini pada halaman 11 poin F dan G. F itu kejujuran menumbuhkan akuntabilitas, yang G itu kejujuran mempromosikan integritas. Nah, tadi itu hanya disebutkan. Coba kepada materi berikan pandangan dan jelaskan tentang hal tersebut seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sarjani, absen 30. Di sini saya ingin menanyakan adalah mengapa kejujuran sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Apa yang harus dilakukan jika mereka jujur atau tidak memiliki integritas sebagai pemimpin atau manajer di semua lingkungannya? Itu saja pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok yang di depan, yaitu yang menjelaskan mengenai sifat kepemimpinan yang berfokus pada sifat kejujuran. Nah, yang akan saya tanyakan, bagaimana cara seorang pemimpin itu membangun kepercayaan antara anggota timnya itu melalui prinsip-prinsip kejujuran tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada para audiens yang telah bertanya. Selanjutnya saya serahkan pada para audiens agar menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lucy. Yang pertanyaan itu bagaimana seorang pemimpin ingin membangun kepercayaan dengan akomodatif apapun pertanyaannya melalui yang pertama yaitu konsistensi. Nah, konsistensi ini bisa dalam bentuk perilaku dan juga komunikasi. Hal ini sangat penting. Jadi seorang pemimpin itu harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip kejujuran dalam segala situasi. Ketika orang merasa bahwa pemimpin selalu jujur, mereka itu akan lebih cenderung untuk mempercayainya. Kemudian yang kedua yaitu transparansi. Artinya pemimpin itu harus jujur, bersikap terbuka dan juga transparan dalam hal komunikasi. Jadi mereka itu harus berbagi informasi yang relevan, apapun sejalan dengan tim dan juga organisasi, termasuk berita baik ataupun berita buruk. Karena hal ini membangun kepercayaan bahwa tidak ada hal yang disembunyikan. Kemudian yang ketiga yaitu menerima kesalahan. Artinya seorang pemimpin yang jujur itu mengakui kesalahan dan belajar darinya. Mereka itu tidak mencoba menutupi ataupun membenarkan kesalahan, melainkan mereka itu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Karena hal ini menciptakan budaya di mana anggota pemimpin itu merasa aman untuk melaporkan kesalahan mereka. Kemudian yang keempat, menjaga janji. Seorang pemimpin harus menjaga janji ataupun komunikasi yang mereka buat. Karena saat seorang pemimpin tidak mampu terhadap janji yang ia buat sendiri itu dapat merusak kepercayaan dengan cepat. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan Mbak Lucy yang akan bisa dipahami. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab. Mengapa kejujuran publik bagi seorang pemimpin? Kejujuran merupakan kualitas bagi seorang pemimpin karena membantu membangun hubungan yang kuat dan memastikan bahwa orientasinya dapat dicapai secara efektif. Pemimpin yang jujur maka orang akan memiliki kerjasama dengan pemimpin yang jujur daripada yang jujur. Dan juga orang lebih bersedia bekerja lebih pemimpin yang jujur juga bisa menentukan seluruh organisasi dan juga pastinya memiliki komunikasi yang efektif. Apa yang dilakukan jika mereka tidak jujur atau tidak memiliki integritas sebagai pemimpin atau manajer di semua tingkatan? Yang pertama yaitu pastinya evaluasi, di mana kita harus mengevaluasi pemimpin tersebut. Kita tidak bisa selesaikan dengan cara evaluasi, maka kita harus mengganti pemimpin tersebut. Kira-kira begitu. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Siti. Sebagai kegiatan dari kejujuran menunjukkan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu keadaan di mana dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas memastikan bahwa organisasi dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan oleh legislasi dan hukum. Ketika pemimpin jujur
jujur, maka dapat dipastikan bahwa semua informasi dan tindakan yang dilakukan organisasi dapat dipertanggungjawabkan dan dipastikan bahwa organisasi memenuhi standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Maka dari itu, kejujuran membantu menciptakan lingkungan bisnis yang terbuka dan saling terpercaya. Bahwa semua tindakan organisasi dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan organisasi memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulasi dan hukum. Kejujuran mempromosikan integritas. Integritas adalah gambaran diri dari seorang pemimpin dalam suatu organisasi yang bisa dilihat dari perilaku dan tindakan dalam sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Kejujuran merupakan salah satu sifat integritas. Berintegritas jujur adalah berhati, tidak curang dan tidak berbohong. Sementara tanggung jawab ini artinya adalah menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan agar tidak berbohong pada atau curang. Jadi hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Sebelum kita ikut pelajaran fungsi pada Oh, iya. yang enggak jawaban dari para materi tadi dipersilakan. Ya. Kok malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan jawaban sesuai dengan argumen saya, yang dimana tadi oleh pemateri, oleh kami telah dijelaskan mengenai mengapa pemimpin harus mempunyai sifat jujur, yang dimana seorang pemimpin harus menggeluti sifat tersebut karena jika seorang pemimpin tidak bersikap jujur, maka tidak dikatakan seorang pemimpin bisa berperilaku adil dan objektif kepada bawahannya, karena semua itu akan berawal dari pemimpin. Jika sudah pemimpin tidak bersikap jujur, maka bawahannya itu akan lebih tidak jujur lagi, dan bahkan organisasi yang mereka atau pemimpin itu pimpin akan tidak sesuai dengan visi dan misi yang telah direncanakan. Oleh karena itu, sifat jujur atau sifat sidik itu hanya dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik dan bijaksana sesuai dengan apa yang dipimpin oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sesi penutup, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 3. Yaitu jujur jika diartikan secara baku adalah mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Kebahagiaan atau kedudukan suatu masyarakat tergantung pada kejujuran lisan atau kebohongannya. Jika lisan jujur dalam menginterpretasikan emosi-emosi perasaan, maka lisan dapat memenuhi misi komunikasi. Jika sebaliknya, maka lisan akan menjadi penuntun bagi kejahatan dan sarana kehancuran sosial. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.